Kita lanjutkan dengan part B dari Seismic Data Acquisition Design topik ya. Jadi kita mulai dengan flow design, basic step input data information yang dibutuhkan, dan output design. Kita mulai dengan yang pertama adalah objektif daripada survei seismik itu adalah bagaimana kita merecord sinyal sedemikian rupa ya, sehingga kita nanti bisa bedakan sinyal itu dari noise, dan secara memuaskan nanti bisa kita recover melalui processing yang appropriate ya. Nah, untuk merecord sinyal tadi itu kita perlu mempertimbangkan dynamic range yang cukup ya. Dynamic range ini berkaitan dengan range daripada amplitude daripada seismic sinyal yang kita rekam. Kemudian juga kita juga ingin merekamnya tanpa aliasing, terjadi aliasing dan smearing, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal, dengan resolusi yang mencukupi horizontal dan vertikal ya, sampling, sehingga kemudian dengan redundancy ya, fault coverage yang cukup ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan sinyal noise ratio yang bagus ya. Nah, kemudian juga dengan optimal offset dan penetrasi yang mencukupi. Jadi artinya offsetnya jangan pula terlalu panjang sehingga sinyal tidak penetrate ya. Kemudian jangan terlalu pendek ya. Kemudian offset distribusinya harus bagus ya. Nanti kemudian juga jangan terlalu banyak offset gapnya, dan juga redundancy daripada offsetnya. Jadi kita lihat lebih detail. Nah, ini dan lain sebagainya. Jadi tidak ada salah satu cara yang maksudnya there are not magic bullet, ini nggak ada cara yang ampuh ya agar semuanya ini bisa tercapai. Semua itu nanti ada kompromi ya, apalagi kalau dikaitkan dengan cost. Jadi ini adalah flow simple ya, yang menggambarkan bagaimana kita mendesain seismic data. Yang pertama sekali adalah kita mengumpulkan dulu input datanya ya. Kemudian dari input data ini, setelah kita gali informasi yang ada di input data ini, kemudian kita coba bikin preliminary design-nya ya. Kemudian kita coba tes, kemudian kita lihat parameter-parameter utamanya ya, yang berkaitan dengan kualitas dan sebagainya. Kemudian juga dengan cost tentunya ya. Nah, cost ini yang juga menjadi penentu ya. Nah, kalau nanti nggak ketemu antara kualitas yang kita inginkan dengan cost yang budget yang tersedia, itu kita coba iterasi lagi, desainnya kita rubah lagi. Kita revise desainnya, sehingga ini bisa kita lakukan beberapa kali ya, entah itu area yang dikurangi atau password yang dirubah dan sebagainya. Nah, akhirnya itu menjadi final design ya. Nah, input data apa yang kita kumpulkan dari input data ini, dari interpreter ya, karena survei seismik ini adalah kita lakukan sebagai kelanjutan daripada suatu hasil interpretasi ya. Jadi kita perlu informasi dari interpreter yang harus memberikan kepada kita yang mendesain survei ini. Itu antara lain adalah map daripada primary dan secondary objective horizon ya. Karena bisa aja survei ini dia mempunyai tidak hanya satu objektif, tadi mempunyai beberapa objektif horizon. Kemudian luas area yang akan di-image ya. Kemudian list daripada seismic data sebelumnya ya, dan stacking velocity. Nah, banyak informasi yang bisa kita gali dari seismic yang di sebelumnya ini, umumnya dari 2D misalnya ya, 2D yang ada sebelumnya. Itu kita ingin mengetahui berapa short depth yang diperlukan, kemudian receivernya apa yang bagus, yang cocok di daerah itu, kemudian weatheringnya. Mungkin dari informasi penembakan 2D sebelumnya itu sudah ada weathering mapnya. Nah, itu nanti kita perlukan untuk menentukan short depth-nya. Kemudian juga imaging objektifnya ya, apakah itu struktur, stratigrafi dan sebagainya. Kemudian checkshot dan P-wave itu kita perlukan untuk nanti memperkirakan kedalamannya, karena dari map kan time ya, nanti kita perlu checkshot untuk mengconvert ke depth ya. Kemudian seismic stratigraphic cross section, itu juga isopec map dan dari reservoir sand-nya. Nah, ini kita perlukan kalau sudah berupa lapangan ya, kita perlu mengetahui
berapa ketebalan reservoirnya ya dari kedua informasi ini yang perlu kita image, yang perlu kita resolve ya. Tidak hanya dari sisi strukturnya, tapi juga dari segi ketebalannya, dan nanti untuk mapping misalnya properti reservoirnya, porosity dan sebagainya. Nah, kemudian dari informasi yang kita gather ini nanti kita akan dapatkan kedalaman dan two-way time daripada target ya. Kemudian kemiringan. Kemudian kemiringan nanti akan berkaitan dengan seperti yang tadi saya lihat, migration apron-nya atau migration aperture-nya misalnya. Kemudian frekuensi yang kita harapkan bisa kita capai ya untuk meresolve ketebalan lapisan reservoir yang menjadi objektif kita ya, dan juga velocity dari stacking chart ya. Kemudian ini salah satu contoh ya dari informasi yang kita gather dari data-data tersebut. Misalnya kenapa kita mau menembak 3D, nah itu barangkali salah satu objektifnya misalnya imaging stratigraphic structural fault trap. Primary objektifnya apa misalnya ya, formasinya, kemudian kedalamannya, two-way time-nya, VRMS, V-interval ya, kemudian resolusi yang dibutuhkan, nah itu berapa meter, berapa feet, nanti berkaitan dengan frekuensi yang diperlukan ya. Secondary objektifnya, kedalamannya berapa, two-way time-nya dan sebagainya. Kemudian kemiringan yang akan di-image ya, ini cukup curam ya, 37 degree. Nah, kemudian frekuensi yang diinginkan, nah ini kan tinggi frekuensi ya, karena ketebalan yang kita resolusikan itu ya tipis ya, 9 meter dan 8 meter ya. Nah itu cukup tipis. Nah, nanti kita lihat apakah 120 feet dari 120 Hz ini bisa dicapai di lapangan atau tidak. Kemudian kapan data ini kita perlukan ya, ini kan berkaitan dengan pengembangan lapangan misalnya ya. Nah, ini kan sudah ada perencanaan, dalam perencanaan kapan kita nembak seismik, kapan harus jadi, kapan di map, kapan di bore, ada semua development dan sebagainya. Jadi isu dari data yang ada misalnya kita punya banyak patahan-patahan kecil misalnya kan, banyak kompartemen ya, dan dari data yang ada ini tidak clear ya, adanya fault dan sebagainya, dan tidak akurat ya misalnya. Nah ini slide tambahan lah gitu ya untuk elaborasi informasi yang sebelumnya. Jadi suatu 3D survey yang didesain itu berdasarkan imaging objektif, jadi area yang akan di-image, kemudian target depth-nya, kemiringan, velocity, jadi ketebalan atau thickness daripada body yang akan di-image dan sebagainya. Kemudian parameter yang akan kita tentukan itu adalah survey area. Jadi survey area itu adalah jumlah dari survey area, dari image area ditambahkan dengan full fault dan migration aperture. Jadi survey area itu bisa lebih luas daripada image area yang akan kita image. Kemudian fault ya, fault coverage yang kita perlukan itu supaya nanti bisa mendapatkan signal to noise ratio yang bagus itu berapa. Kemudian offset, panjang offset yang kita perlukan. Sampling ya, sama dengan bin size. Kemudian shooting direction. Nah ini berkaitan dengan struktur ya, kemana arah patahannya, kemana arah dipnya dan sebagainya. Kemudian nanti harus kita balance ya, seperti yang tadi sudah kita lihat di flowchart. Itu nanti kita harus balance antara data quality yang kita inginkan dengan biaya yang tersedia. Ini harus dikompromikan, harus ada trade off antara keduanya ya. Nah kemudian kita lanjut dengan macam-macam field layout pattern yang biasa digunakan ya. Jadi ada banyak ya field layout yang digunakan dalam akuisisi ini, tapi kita akan bicarakan agak detail hanya beberapa saja. Di antaranya adalah simple X, orthogonal, short pattern, brick dan slant. Kemudian ada beberapa yang lainnya yang juga saya kira mungkin jarang kita dipakai ya, jadi kita nggak bicarakan detail. Kita mulai dengan simple X. Nah simple X ini receiver line itu ditaruh di sepanjang ini misalnya ya. Kemudian short line-nya adalah tegak lurusnya ya, tegak lurus. Jadi kalau kita tembak di sini misalnya, diterima oleh receiver yang paling jauh di sini, maka nanti kita akan dapatkan ini area, ini adalah midpoint-nya ya, ini midpoint-nya. Begitu juga kalau kita tembak di sini, terima di sini, ini midpoint-nya. Demikian juga sehingga kita dapatkan ini adalah area yang kita tembak ya di subsurface ya. Jadi adalah area di mana terdapat
midpoint ya daripada layout source dan receiver seperti ini. Nah, ini masing-masing titik atau masing-masing bin ya. Nanti kalau kita binning misalnya itu ditembak hanya satu kali ya. Hanya satu kali, jadi faultnya hanya satu ya. Tapi kalau misalnya kita tambahkan short line-nya ya, kita tembak 2 short line lagi. Nah, ada 2 short line ya. Short line yang pertama tadi ditambahkan 2 short line lagi, maka nanti setiap titik itu akan mengalami penembakan 3 kali, sehingga fault coverage-nya yang merah ini 3 kali. Tapi yang pinggir-pinggir dia akan berkurang ya, 2 ke 1 ya. Jadi area full coverage dengan kabel perpendicular to the line of shot ya, reflection data 3 volt ya, dan di taper ke 2 dan 1 volt ya. Nah, ini adalah yang ortogonal ya. Tadi simple X, ini ortogonal. Sebenarnya ortogonal sama simple X itu mirip ya, mirip. Jadi ortogonal ini adalah satu cara penembakan yang paling mudah ya, baik untuk survei krunya, jadi untuk penentuan mulai rintis, penentuan short point-nya, penentuan receiver line-nya dan sebagainya. Demikian juga operasi di lapangan. Ketika kita melakukan perekaman juga sangat mudah ya. Pergerakan kru juga mudah kalau ortogonal ini. Cuma ada kekurangannya nanti adalah dari sisi offset distribusi ya. Ini adalah perbandingan antara cara menembak dengan ortogonal ya, dengan cara menembak simple X tadi. Hasilnya hampir mirip ini sebenarnya. Jadi ini adalah tadi kalau kita menembak ini short line-nya, ini receiver line-nya, ini adalah area yang kita image ya, area yang kita image. Tapi kalau kita menembak dengan cara ortogonal, itu ini adalah receiver line-nya ya. Receiver line-nya ini ada 4 receiver line di sini, ada 4 receiver line di sini, jadi ada 8 ya, 8 receiver line. Kita tembak di sini. Jadi kita nembak di sini, receiver yang paling jauh ini ada di tengahnya. Receivernya shortnya di sini, receiver paling jauh di sini, ini di tengahnya. Jadi kita dapatkan juga area yang sama dengan cara yang kita lakukan dengan menggunakan simple X ini ya. Nah, ini SWOT design ya, SWOT design. Jadi pada SWOT design ini kita nembaknya itu juga di sepanjang receiver line-nya. Jadi keuntungan daripada inilah kita nggak bikin nggak terlalu banyak membuat line di lapangan ya, nggak perlu terlalu banyak membuat line di lapangan. Jadi lokasi daripada receiver line-nya ini sama dengan lokasi berada pada line yang sama dengan short line-nya. Nanti bisa aja kita tambahkan lagi seperti di sini ya. Ini mungkin ada line-line yang receiver line yang tidak ada shotnya ya. Jadi di antara ini bisa aja ada receiver line yang tidak ada shotnya. Jadi ini adalah cara yang lebih simpel ya. Ini yang brick ya. Brick ini ya sama seperti ortogonal tadi sebenarnya, hanya digeser ya. Jadi kalau pada short line pada ortogonal tadi ini begini. Nah, sekarang yang di sini kita geser ya. Ini juga demikian, kita akan nembak di sini, ini kita geser ya. Nah, sehingga nanti ya improvement yang kita dapatkan dari cara begini ini adalah offset distribusinya itu menjadi sedikit lebih bagus ya dibandingkan dengan ortogonal ya. Jadi lebih random ya offset distribusinya gitu ya. Nah, ini adalah yang slanted. Jadi slanted ini dia short line-nya ini bentuk sudut ya dengan receiver line-nya. Slanted ini juga sebenarnya benefit daripada slanted ini adalah untuk mengimprove offset distribusinya ya, offset distribusinya supaya tidak banyak offset yang menumpuk gitu ya. Jadi atau tidak banyak redundant daripada offset. Jadi tapi juga ada beberapa disadvantage-nya. Kita ini surveinya jadi agak repot di lapangan karena ini nggak tegak lurus ya. Jadi agak kerepotan juga di lapangan ini. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya nih yang ortogonal ya. Ini yang SWOT, ini yang brick ya. SWOT ini ya bisa tidak persis seperti ini ya. Ini yang brick ya. Ini yang slant ya, ini yang slant. Ini yang pattern-pattern yang sering kali kita gunakan ya.
Ini adalah yang fleksi ya. Ini fleksi bin. Ini terutama fleksi bin ini tujuannya adalah untuk memperbaiki offset distribusi ya. Jadi kita nanti penempatan shot point dan juga receiver position itu dari line ke line itu bisa digeser-geser gitu ya. Kita ini yang button kita nggak bicarakan, ini juga yang ortogonal 3D, ini yang zigzag ya, zigzag pattern ya, bukan ortogonal, ini star ya. Ini yang radial pattern, ini yang random 3D design. Kita nggak bicarakan detail. Kemudian kita lanjut dengan berikutnya adalah common attribute design for analysis. Jadi ini salah satu contoh, ini kita kembali ke sini dulu. Jadi yang common attribute design for analysis ini ya. Jadi kita perlu lihat full coverage mapnya ya, offset distribusinya berapa, apakah banyak terdapat gap atau redundancy. Kita lihat histogram offsetnya, kemudian azimut distribusinya, near offset mapnya, Ross diagram, survey bin statistik, land survey statistik dan sebagainya. Kita lihat. Nah, ini adalah penembakan dengan cara break ya, dengan cara break. Ini adalah patch-nya ya. Ini patch. Ini patch-nya. Jadi kita melakukan penembak. Ini ada berapa receiver line? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 10 receiver line ya. Jadi ada 10 kali 96 ya. 10 kali 96. Setiap receiver line ini ada 96 grup geophone. Jadi jumlah channelnya 960 channel. Jarak antara receiver dengan receiver itu interval sama dengan 25 meter. Receiver lain intervalnya 100 meter, ini 100 meter. Kemudian short intervalnya itu 25 meter. Short line intervalnya adalah 150 meter. Bin size-nya 12,5 kali 12,5. Inline roll-nya ya, kita memindahkan ini ke sini, ini 150 meter. Cross line roll-nya 200 meter ya. Kita nembak 4 kali, 4 salvo ya. Jadi kita nembak ini ya. Nah, itu ada 4 yang kita tembak ya. Ada 4 salvo yang kita tembak. Nah, ini adalah patch-nya ya. Ini unit template patch-nya. Nah, setelah kita tembak, kita dapatkan nanti penyebaran shot dan receiver-nya. Ini yang penembakan break ya, yang pattern break design. Jadi kita lihat di sini, ini kita sebut sebagai box ya. Nah, ini jarak antara receiver line 100 meter, jarak antara shot line-nya 150 meter ya. Ini kalau kita zoom ya. Zoom bagian yang ini adalah ini. Jadi ini break pattern ya. Ini break pattern. Ini kita bisa display dalam 3D ya. Jadi yang ini menunjukkan fault coverage-nya. Ini menunjukkan area yang kita shot ya. Area yang kita shot ini adalah receiver lainnya kita bentang lebih luas daripada penyebaran shotnya. Jadi kita nembak cuma sampai sini, tapi receivernya ada di sini. Jadi kita nembak di sini, terima di sini, itu ini adalah midpoint yang kita dapatkan ya. Ini volt mulai dari yang kecil dari 1 ya sampai dengan full voltnya 36 volt ya. Jadi ini ada tampilan itu volt map dalam 3D ya. Ini volt map dalam 3D. Nah, ini adalah offset distribusinya. Ini dalam 2D attribute bin graph ya. Ini dalam satu inline ya. Ini adalah distribusi offsetnya. Ini adalah offset. Kemudian ini pola distribusi offsetnya ya, sepanjang line ini ya. Bisa kita nanti zoom ya. Kemudian kalau kita tampilkan dalam 3D, ini yang arah inline-nya, ini arah cross line-nya ya. 3D bin attribute graph ya. Nah, ini bisa juga nanti kalau ini color-nya dinyatakan dalam offset ya. Jadi ini adalah 2D attribute graph, di mana ini sumbu ini adalah offset, tapi color ini kita nyatakan dalam warna offset ya. Jadi offsetnya ini yang paling pendek, ini yang paling jauh offsetnya ya. Nah, bisa juga nanti kita nyatakan ini tetap sumbu ini offset, tapi warnanya kita rubah. Warnanya itu nanti menunjukkan redundancy ya. Jadi redundancy ini kalau dia warnanya ini ya pink, itu berarti dia cuma 1 ya. Kalau dia warnanya selain pink itu dia redundant, ada yang 2, ada yang 3 ya. Nah, demikian juga dengan ini offset seperti yang tadi ya. Nah, ini azimut, bisa juga nanti kita tampilkan dia berupa azimut. Ini offset,
Nah, masing-masing bin itu berapa azimutnya, itu nanti ditunjukkan dengan color ini. Nah, ini contoh ya, kalau kita punya satu SWOT ya, satu SWOT penembakan ini ada area yang jadi luas daripada patch-nya adalah ini patch-nya, ini adalah subsurface coverage yang kita record. Ini adalah bin yang paling luar ya, ini bin yang agak di tengah ya. Jadi untuk bin yang paling luar ini shotnya di sini, terimanya di sini receivernya. Untuk bin yang ini shotnya di sini, diterima di sini ya. Kemudian kalau kita nembaknya 3 kali misalnya, udah 3 kali, maka untuk bin yang ini itu dia ditembak di sini, diterima di sini ya. Tembak di sini, terima di sini, tembak di sini, terima di sini. Jadi ada 3 fault ya dalam bin ini ya. Berasal dari 3 shot dan 3 receiver yang berbeda. Ini dinamakan dengan fault map-nya ya. Jadi ini yang hijau ini 3 fault coverage-nya, yang merah itu 2, yang kuning 1. Nah, ini adalah plot daripada offset distribusinya ya. Jadi ini kita makan sebagai offset histogram dan fault coverage. Jadi garis-garis ini menunjukkan offsetnya ya, panjang offsetnya, dan juga ini ke sini menunjukkan offsetnya. Kemudian warna ini menunjukkan faultnya nanti, tapi di sini color ini adalah menunjukkan offsetnya. Color ini menunjukkan near offset range-nya ya. Nah, kita lihat di sini ada gap ya. Jadi offset dan azimut histogram distribusi. Ini kita tambahkan ini plot yang ini, tapi ditambah dengan azimut ya. Bisa juga kita nambahkan offset dan azimut histogramnya. Nah, kemudian kita lihat bisa juga kita combine ya. Ini secara manual ya tentunya kita combine. Jadi kita zoom ya, yang kita zoom yang ini sebenarnya kan dalam satu inline ya. Kita zoom supaya nanti kita bisa melihat bagaimana distribusi offset di masing-masing bin ini ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan di masing-masing bin ini, kita bandingkan distribusi dalam display bin attribute graph ini dengan offset yang tadi itu ya, dengan histogram. Ini yang dalam bin attribute graph, di histogramnya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat demikian juga azimutnya ya. Kita bisa lihat ada gap dan sebagainya. Kemudian ini kita lihat ya, kita juga bisa bandingkan ya offset histogram ini dengan display daripada histogram yang berupa redundansi ya. Jadi kita lihat di sini bahwa banyak gap ya di sini ya, banyak gap. Kita lihat di sini banyak gap, ini menunjukkan banyak gap. Kemudian juga ini menunjukkan redundancy. Jadi kita lihat di sini beberapa offset menumpuk ya, menumpuk pada interval yang sama ya. Kalau kita nanti regularize offsetnya, maka pada interval offset yang sama itu ada beberapa, lebih dari satu ya, lebih satu kali penembakan yang mempunyai offset yang berbeda ya. Jadi offsetnya redundant. Jadi ditunjukkan dengan warna ini. Kalau yang pink itu 1, kalau yang bukan pink itu lebih dari 1 ya. Jadi redundant offsetnya. Nah, kalau yang redundant ini nanti di stack ya, di stack di processing. Kemudian yang gap ini nanti akan diisi ya melalui proses interpolasi. Jadi ini kan banyak sekali gapnya. Nah, ini bayangkan nanti offset sebanyak ini yang tidak live ya, trace-nya ya, itu nanti akan diisi melalui interpolasi. Ini salah satu contoh real CDP gather-nya ya. Ini adalah di mana terdapat redundancy daripada trace-nya. Jadi artinya banyak trace yang offset itu sangat berdekatan, sehingga nanti setelah di-regularize, kalau dia jatuh pada offset yang sama, maka nanti pada offset yang sama dia akan di stack. Kalau dia ada gap seperti ini, nah ini nanti akan diinterpolasi ya, ini offset gap. Ini juga demikian. Jadi ini adalah hasil daripada 3D ya. Jadi dia tidak ideal hasilnya seperti 2D ya, di mana pada 2D itu offset distribusinya itu teratur ya, tidak ada gap dan juga tidak ada redundancy. Tapi pada 3D ini problemnya adalah banyak redundancy dan banyak gap. Nah, ini adalah Ross diagram ya, menunjukkan azimut ya, menunjukkan azimut daripada trace-nya. Ini juga menunjukkan distribusi offset daripada
datanya ya. Jadi kita lihat sini bahwa distribusinya tidak begitu merata ya, tidak begitu merata. Kita lihat, ini bin statistik tadi kan sudah kita singgung juga bahwa kita lihat bin statistik, ini bin size-nya ya, ini bin size-nya, ada jumlah binnya berapa, kemudian ini kalau kita klik di salah satu ya di sini, maka nanti dia akan tampilkan ini X-nya berapa, Y-nya berapa, ini bin nomor berapa, fault coverage-nya berapa ya, kemudian minimum offset-nya berapa, maksimum offset-nya berapa, min offset-nya berapa. Ini gap-nya ya, ini offset variability-nya. Ini untuk satu bin yang ini ya, untuk satu bin yang ini. Demikian juga offset distribusinya dia tampilkan di sini ya. Offset distribusinya untuk yang ini nanti dibagi lagi untuk area inline-nya berapa, untuk area crossline-nya berapa. Jadi ini adalah jumlah daripada ini dan ini ya. Itu juga dengan azimutnya ya. Ini untuk satu bin yang sama. Nah, ini adalah statistik ya untuk brick shooting. Land survey statistik. Jadi kita lihat di sini untuk area yang kita define tadi itu ada 19 receiver line, ada 24 source line ya. Kemudian nanti source density-nya sekian, receiver density-nya sekian ya. Ini areanya. Kemudian ini ada bin-nya, bin size-nya ya, 110 kali 110 land survey statistik. Kemudian kita lihat guideline ya untuk mendefine parameternya ya. Pad design ini ya, Sri desain parameter ini diawali dengan mendesain patch-nya ya, dan desain related parameter. Jadi patch-nya itu size-nya bagaimana dan shape-nya seperti apa ya, mau square atau mau rectangle atau seperti apa ya. Kemudian bin size-nya biasanya kita pilih yang mudah-mudah ini ya, kita mulai dari yang kecil dulu. Tentunya biaya akan lebih besar ya, dari 10 kali 10 misalnya, atau 15 kali 15, atau 20 kali 20, atau bisa aja 12,5 kali 25 misalnya. Ini tidak square bin ya. Jadi kemudian juga inline dan crossline spacing. Nah, ini perlu kita tentukan. Dan juga nanti akan menyangkut dengan kualitas dan biaya ya. Kemudian direction of shooting. Ya, kita harus tahu ini arah patahan kemana dan arah dipnya kemana. Jadi biasanya direction of shooting ini tegak lurus pada arah dip ya. Tegak lurus pada arah dip. Dan tegak lurus juga pada arah patahan. Jangan kita nembak searah dengan arah patahan ya. Kemudian fault coverage yang diperlukan itu berapa, kemudian offset range ya, seperti yang tadi sudah kita bicarakan bahwa informasi ini bisa kita ketahui berapa yang memadai ya dari data-data sebelumnya. Kemudian cara kita nembak itu inline crossline roll-nya bagaimana. Kemudian nanti juga tipe receiver yang cocok kita gunakan. Kalau apakah kita di darat yang tanahnya cukup keras, kita gunakan geophone. Kalau di rawa misalnya kita gunakan nanti hydrophone yang kita tanam ya, kita benamkan di dalam lubang yang kita gali ya. Kemudian source type-nya kita menggunakan charge size-nya berapa, kedalamannya berapa ya. Ini adalah beberapa contoh patch ya. Contoh patch ini adalah yang narrow patch ya, atau yang juga slant shooting. Ini adalah yang orthogonal shooting, wide patch ya. Ini yang brick shooting, ini agak narrow ya. Ini untuk nah, A kali B itu adalah pad size-nya ya. A kali B itu adalah pad size-nya. Ini A, ini B, ini pad size-nya. Ini untuk yang narrow azimuth ya, untuk narrow azimuth. Narrow azimuth ini ada 8 receiver line, ada 80 receiver di sepanjang line ya, sepanjang receiver line. Jadi ada 680 channel, 300 meter station, dan station line in spacing-nya. Bin size-nya 15 kali 15, inline roll-nya 120. Jadi setelah kita nembak ini, kita nanti geser ya. Kita geser, kita inline-nya 120 dan crossline roll-nya 120 juga. Jadi fault arah inline-nya nanti 11, arah crossline-nya 4, jadi total ada 44 volt. Bin size-nya 15 kali 15 ya. Ini guideline untuk mendesain bin size-nya. Jadi samplingnya ya, sampling daripada subsurface atau jarak dari
CDP ke CDP atau bin size ya. Jadi kalau ada satu penampang seperti ini ya, ada satu bidang miring, maka nanti ya seperti di teori kan sudah kita lihat bahwa nanti bidang miring ini kalau enggak kita sampel dengan enggak kita sampling dengan cukup rapat, maka nanti dia akan mengalami aliasing ya. Jadi supaya nanti dia tidak mengalami aliasing, maka delta X ini harus lebih kecil daripada kecepatan ya ke objektifnya ini dibagi dengan 4 kali frekuensi yang bisa didapatkan dari sini ya, kali dengan sinus kemiringannya ini ya. Ini adalah spacing ya, CDP spacing yang minimum yang diperlukan ya, tergantung kecepatan, tergantung daripada frekuensi, tergantung daripada kemiringan ini ya, kemiringan daripada bidang miringnya. Ini juga sama ya rumusnya. Jadi 4 kali frekuensi maksimum ini bisa kita rubah menjadi ini, kita aproksimasi ya, aproksimasi. Nah ini tadi yang kita sudah lihat sebelumnya di teori ya. Jadi ini yang samplingnya ini cukup ya, jadi tidak mengalami aliasing. Jadi dipping ini bisa kita define secara akurat, dippingnya ke sini ya. Nah kali ini sudah mengalami aliasing ya, jadi nggak jelas dippingnya ini ke sini atau ke sini, apalagi yang ini nggak jelas lagi ya. Jadi kita harus melakukan sampling yang cukup ya supaya bidang miring tidak mengalami alias. Jadi group to group distance ya, ini adalah tujuannya untuk kita bisa mengimage diffing reflector itu tanpa terjadinya aliasing. Kemudian juga kalau ada small geologic target, misalnya ada channel, ada seperti contoh sebelumnya kita sudah lihat ada horse structure yang kecil misalnya ya, kemudian kita record diffraction hyperbola tanpa aliasing ya. Nah, jadi ini real daripada seismic data yang mengalami alias. Ada struktur seperti ini sangat steep ya, tapi jumlah trace-nya itu sangat jarang ya, jarak antara trace sangat jarang sehingga terjadi aliasing seperti ini. Ini juga demikian contohnya, ini pada final stack seperti ini. Pada migration juga dia create artifact ya, setelah migration aliasing ini dia create artifact seperti ini ya. Ini tadi ya begini, dia create begini swing seperti ini ya pada migrationnya. Nah ini sudah kita lihat juga di teorinya ya, bahwa kalau ada gap seperti ini ya, jadi maka supaya ini bisa kita lihat secara terpisah ya. Kalau ini kan sangat dekat ya, sangat dekat, ini cukup jauh, satu Fresnel zone, ini 2 Fresnel zone. Jadi supaya kita bisa lihat kedua benda ini dalam keadaan terpisah ya, image-nya, kita perlu jarak yang mencukupi ya. Nah, jadi paling enggak ya 1 Fresnel zone lebih lah, 2 baru oke ya. Ini sudah kita lihat juga di teori, ini Fresnel zone ya. Jadi bahwa refleksi yang diterima oleh geophone itu tidak berasal dari satu titik, tapi dia berasal dari satu area yang kita sebut sebagai Fresnel zone ya. Nah perubahan yang terjadi pada area Fresnel zone ini sulit di-detect ya, tidak bisa di-resolve ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Nah ini misalnya untuk channel ya, channel ini, nah ini bisa tergambarkan kalau kita mempunyai suatu seismic data yang cukup rapat ya, sehingga benda-benda yang kecil seperti ini itu tidak mengalami aliasing ya, sehingga bisa digambarkan misalnya dengan menggunakan atribut-atribut, sehingga channel meandering channel ini bisa kelihatan ya. Ini juga contoh benda-benda kecil ya di bawah permukaan bumi itu yang perlu kita image dengan CDP interval atau bin size yang kecil ya, seperti Planker Reef, ada fault block ya, ada point bar, channel sand dan sebagainya. Ini adalah small geologic target yang memerlukan CDP interval atau bin size yang cukup rapat ya, baik dalam area inline maupun dalam crossline. Ini sebagai perbandingan ya, bin size 20 meter yang kiri, 10 meter yang kanan. Jadi kita lihat bahwa image daripada yang 10 meter ini jauh lebih detail, baik itu patahannya maupun lapisan-lapisannya jauh lebih detail ya. Kita lihat jauh lebih bagus. Tentunya juga cost-nya lebih mahal ya. Nah ini untuk menentukan fault calculation ya.
Jadi untuk yang ortogonal misalnya ya. Nah ini nanti total fold itu sama dengan inline pad dimension dikalikan 2 kali short interval. Jadi nanti kalau kita rubah-rubah sehingga kita dapatkan total fold sama dengan pad size dibagi dengan 4 kali box size. Ingat pad size itu adalah tadi ingat ya definisinya, pad size yang mana, box size yang mana ya. Box size ini adalah area yang di cover oleh short dan receiver ya, itu area kecil ya. Nah ini near offset consideration ya. Kalau kita punya beberapa objektif ya, katakanlah ini primary objektif, secondary objektif, dan tertiary objektif ya. Nah misalnya kita untuk near offset ya, consider larger near offset. Near offset ini jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh supaya nanti kita bisa mendapatkan fold coverage yang mencukupi di near range offsetnya nih ya, supaya shallowest objektifnya bisa mendapatkan fold coverage dan juga offset distribusi yang bagus ya di objektif yang dangkal ini. Kemudian jumlah short offset yang mencukupi juga diperlukan ya untuk objektif yang dangkal ini ya. Nah, untuk far offset consideration-nya ya, itu kita perlu offset yang cukup panjang untuk bisa melakukan visualisasi yang akurat ya. Kemudian untuk multiple attenuation, kalau kita punya multiple itu memerlukan offset yang cukup ya supaya bisa kita lakukan multiple removal atau attenuation ya. VO juga memerlukan offset yang cukup ya, panjang ya. Kemudian untuk refraksi ya, kita juga perlu offset yang cukup panjang. Tapi kalau offsetnya terlalu panjang juga nanti mute-nya terlalu dalam ya. Ini juga perlu kita consider gimana caranya supaya far offset ini tidak terlalu panjang sehingga mute-nya tidak terlalu dalam. Kemudian juga stretch NMO ya. Kalau panjang offsetnya nanti akan terjadi NMO stretch. Kemudian steep dip untuk high resolusi ini juga ada pengaruhnya ya. Jadi untuk far offset itu nanti maksimum offsetnya adalah ini ya. Untuk yang simple ya, untuk kedalaman targetnya itu maksimum offset kurang lebih sama dengan kedalaman target ya. Untuk velocity analysis itu nanti maksimum offsetnya kurang lebih rumusnya ini ya. Rumusnya X maksimum harus lebih besar daripada T0 ini, T pada offset 0 dikalikan MV NMO kuadrat dibagi dengan 2 kali bandwidth-nya dibagi dengan fractional error dari VNMO ya. Nah, kemudian untuk multiple attenuation ini dia. Offset ini harus lebih besar atau sama dengan velocity multiple dikali dengan velocity primary akar daripada ini ya, akar daripada ini. Untuk VO adalah perkiraan adalah X maksimumnya harus lebih besar daripada 0,58 kali T0 ya. T0 pada offset sama dengan 0 dikalikan dengan velocity. Ini sama dengan kedalaman ya, kedalaman. Kemudian untuk short receiver offset ya, untuk mute consideration ini rumusnya. Jadi offsetnya jangan terlalu panjang. Ini kira-kira mute-nya. Tapi biasanya mute ini bisa kita ambil ya dari line-line sebelumnya. Kita bisa lihat data-data sebelumnya berapa mute di daerah itu. Ya, itu juga perlu kita kumpulkan ya supaya untuk mendesain seismic survei yang baru ya. Kemudian near offset ya, itu juga harus small enough to get sufficient fold di shallow target ya, seperti yang sudah kita sampaikan. Kemudian ini berkaitan dengan 2D ya, line orientation dan placement. Deep line itu biasanya tegak lurus terhadap feature yang secara akurat akan di map ya. Jadi tegak lurus seperti fault dan patahan misalnya ya. Nah itu. Kemudian juga line ya, terus panjang line-nya harus cukup panjang sehingga bisa kita extend ya. Jangan sampai ada perpotongan line itu kita tempat dia perpotongan lain-lain itu nanti kita desainnya di ujung-ujungnya aja. Kita harus tempatkan di full fold coverage-nya ya. Jadi perpotongan lain itu ditempatkan di full fold coverage-nya. Kemudian juga ada kaitan dengan migration ya. Kemudian migration aperture tadi sudah kita bicarakan juga. Kalau ada bidang miring, bidang datar, maka titik refleksinya persis di bawahnya ya. Itu bidang datar ini
titik refleksinya persis berada di bawah ya. Tapi kalau untuk bidang miring itu titik refleksinya tidak persis di sini. Jadi kalau kita ada miring-miring sini, refleksi ini tidak berasal dari refleksi yang kita record di sini misalnya, itu tidak berasal dari sini, tapi dia berasal dari sini. Nah, jadi supaya kita nanti bisa image bidang miring ini, kita perlu mengextend survei kita melebihi daripada ini. Jadi kalau kita punya objektif misalnya struktur anti-clean seperti ini, nggak bisa kita hanya survei hanya selebar ini aja, tapi kita perlu tambahkan. Ini yang kita sebut dengan migration aperture. Kita tambahkan area ini atau sepanjang ini supaya nanti bidang miring ini bisa kita image ya. Ini ya. Jadi ini adalah unmigrated sectionnya ya daripada anti-clean ini. Ini adalah migratednya. Jadi kita bisa mendapatkan ini kalau kita punya ini migration aperture areanya ini ya. Ini kalau kita gambarkan dalam 3D ya. Jadi ini adalah area yang mau kita image ya. Yang ini masuk dalam daerah yang biru ini. Nah, supaya nanti struktur anti-clean yang ada di sini bisa kita image, itu kita perlu menambahkan migration aperture seperti ini ya. Nah, ini untuk migration aperture rumusnya. Itu X migration artinya area yang perlu kita extend atau tambahan panjang yang perlu kita tambahkan di luar objektifnya, misalnya di sini ya. Nah, kita perlu tambahkan panjangnya, itu sama dengan harus lebih besar daripada Z ya, dikalikan dengan tangen daripada tetanya, tangen daripada kemiringannya ya. Demikian ya. Jadi area yang kita image adalah ini migration aperture-nya yang perlu kita tambahkan. Kemudian kita ingin supaya dia full fold coverage di sini ya. Kita tambahkan lagi fold taper-nya. Jadi area yang merah dan biru ini, area yang merah dan kuning ini adalah area yang perlu kita tambahkan kalau kita mau image area ini secara akurat ya. Jadi ini kan juga menyangkut cost ya. Jadi ini full fold boundary-nya ya, ini fold taper zone ya. Migration aperture could be costly ya, dengan increasing depth dan daripada target objektif. Jadi fold taper itu bisa juga menjadi costly ya kalau kita menggunakan spread length atau patch yang panjang ininya ya, yang panjang. Jadi ini rumusnya, inline taper sama dengan sekian, cross-line taper sama dengan sekian ya di rumusnya. Nah, ini kalau kita lihat dalam map ya dari MESA ya, ini full fold coverage mapnya. Kemudian yang kuning ini adalah daerah yang merupakan fold tapernya ya, fold tapernya. Jadi ini full foldnya ini. Jadi kita perlu area ini kita tembak seluas yang kita bentang receiver layoutnya seperti ini, dan kita tembak seluas ini. Nah, nanti full fold coverage yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ini dalam 3D ya, dalam bentuk 3D. Kemudian kita mute ya, mute consideration. Nah, kita lihat ini adalah beberapa contoh daripada 2D short record ya, dengan offset yang beda-beda. Ini offsetnya pendek 672, speed spread ya. Ini 960, 180 dan 2400. Jadi kita lihat makin panjang offsetnya, maka mute-nya semakin dalam ya. Ini mute-nya ini belum di NMO ya. Kita baru melihat short record yang belum di apa-apain ya. Jadi tapi kita melihat makin panjang offsetnya, tentunya waktu tempuhnya pada receiver yang paling jauh tentunya makin lama ya. Ini akan makin dalam ya. Jadi kalau kita punya objektif yang dangkal misalnya, kita pakai offset yang panjang, ini sudah kurang foldnya ya. Jadi kalau kita punya objektif yang dangkal, nah di sini misalnya kalau kita gunakan yang ini, nanti di sini dia udah potong mute ya. Ini contoh ya, short record yang kita punya ya. Ini ya mute-nya sangat dangkal ya. Ini spread-nya cukup offset-nya pendek ya. Jadi ini sehingga pada data yang dangkal sekalipun kita bisa mendapatkan data yang bagus ya. Ini 100 milisecond ya. Ini 50 milisecond masih bisa kita dapatkan data yang cukup bagus, sehingga sen ini bisa kita map dengan akurat ya. Kalau kita punya data yang offsetnya pendek ya, 200 meter dalam hal ini ya. Tapi kalau kita punya offset, kalau kita bandingkan ya, yang ini tadi kita bandingkan dengan data yang lain misalnya ya. Ini
offsetnya panjang 1245, sedangkan ini yang 200. Jadi yang shallow ini udah gak kelihatan ya, di atas 100 mili, di atas 200 mili udah gak jelas datanya ya, karena itu sudah kena mute ya, atau gak ke-record ya. Nah, jadi kalau kita punya beberapa objektif ya, ada primary, ada secondary, ada tertiary. Nah masalahnya kalau kita misalnya desain mute-nya ini full fold-nya pada primary objektifnya ini memerlukan bin size yang kecil ya, dan itu mahal ya, dan bisa jadi nanti untuk yang dalam ini offsetnya nggak cukup panjang ya, nggak cukup panjang. Nah kalau kita kompromikan ya offsetnya, jadi pada primary ini nggak usah full ya, tapi fullnya pada secondary objektif misalnya. Nah tapi kita harus bisa memastikan bahwa pada objektif level, primary objektif level ini kita mempunyai fault coverage yang cukup ya, dan juga punya offset distribusi yang baik, yang bagus ya, sehingga nanti hasil stacknya itu juga cukup bagus ya. Nah ini jadi kita need adequate near trace offset trace dan juga effective fault coverage yang cukup pada primary objektif ya. Ini tentunya akan menghemat biaya ya kalau dengan cara seperti ini, tapi ada kompromi ya terhadap data yang shallow ya. Jadi perlu diingat bahwa makin panjang maksimum offsetnya, semakin dalam mute time-nya, dan semakin sedikit semakin berkurang effective coverage-nya pada objektif yang dangkal ini ya. Jadi ini perlu menjadi pertimbangan. Tapi kalau kita mau lebih dalam lagi misalnya ya, desain offset yang lebih panjang lagi misalnya, nah ini sudah sudah full coverage ini pada objektif primary, full fold-nya ada di sini ya, ada di sini misalnya. Deep ini konsekuensinya ini mute time-nya terlalu dalam, dan full fold coverage pada objektif primary-nya itu kurang. Dan kita perlu tahu sebenarnya ya, kalau mau dicoba seperti ini juga, berapa sih sebenarnya minimum effective fault coverage di P itu dan di objektif S ya. Itu bisa juga kita pertimbangkan ya. Nah ini salah satu contoh ya, ini CDP Gather, ini stack-nya ya. Jadi kita lihat bahwa full fold itu terjadi jauh di bawah objektif yang paling dalam ya. Nah ini kalau bisa desain seperti ini kita hindari ya. Jadi kita usahakan bahwa di sini ini paling tidak full fold-nya sudah tercapai ya, jangan sampai di sini kan tidak full fold ya di sini ya. Jadi full fold-nya baru terjadi jauh di bawah objektif yang paling dalam. Kalau kita hanya merefer ke sini ya, tapi kita nggak tahu nih tempat lain mungkin ada yang dalam ya. Nah ini salah satu contoh fault coverage section ya, setelah di proses yang namanya precon dan setelah di precon ya. Jadi ini sudah mengalami pengisian ya dari offset gap kemudian diinterpolasi, sehingga yang tadinya fault coverage-nya kurang ini sudah terisi ya setelah preconditioning sebelum migration dilakukan. Jadi ini biasanya konflik ya antara objektif dengan yang shallow dengan yang deep. Kalau kita punya beberapa objektif, ini biasanya konflik. Kalau punya objektif yang shallow, kita punya objektif yang dalam, jadi yang dangkal ini memerlukan fault coverage yang mencukupi ya pada shallow, dan karena itu membutuhkan offset yang pendek. Sedangkan objektif yang dalam itu memerlukan penetration yang dalam, dan karena itu memerlukan offset yang panjang. Konsekuensinya kalau offsetnya pendek itu penetrationnya kurang dalam, konsekuensinya full coverage pada shallow layer itu kurang ya. Jadi in case ya kita mempunyai lebih dari satu objective level, kita harus milih mana yang prioritas ya. Nggak bisa, belum tentu bisa dua-duanya ya. Nah, ini adalah end of part B ya. Kita stop.